Akibat dari murka Allah, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari murka Allah, Nadab dan Abihu kehilangan kemuliaan Allah. Dan akibat dari mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka berdosa kepada Allah. Bukan saja mereka berdosa kepada Allah, tetapi mereka berdosa kepada orang-orang Israel pada masa itu. Dan ini adalah sebuah perbuatan ketidaktaatan Nadab dan Abihu ini. Di sini kita melihat mereka kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam ayat ketiga dan kelima dijelaskan demikian, bahwa di dalam kebinasaan mereka Tuhan menyatakan kekudusannya kepada orang yang takut kepadanya. Tuhan menyatakan kemuliaannya di depan umat Israel. Di mana dalam hal ini Tuhan tidak melihat tentang jabatan mereka. Tuhan tidak melihat tentang Nadab dan Abihu berasal dari keturunan imam. Yang Tuhan lihat di sini adalah kemahakuasaan. Tuhan melihat di sini adalah kekudusan. Tuhan tidak memandang serata atau jabatan apa yang dipunyai oleh Nadab dan Abihu. Sedangkan di sini kita melihat bahwa Tuhan yang mengurapi mereka. Tuhan yang mengurapi Nadab dan Abihu. Di sini kita melihat di dalam pasal-pasal sebelumnya. Di situ dalam hal penghabisan mereka, di dalam hal mereka dikuduskan. Di situ kita melihat bahwa Allah sendiri yang mengurapi mereka. Kalau saudara-saudara baca bersama-sama melihat bahwa di situ mereka ini dipilih bukan dari orang Israel, bukan orang Israel yang memilih mereka, tetapi Allah Tuhan sendiri yang memilih mereka untuk peribadahan untuk masa 40 tahun itu. Di sini kita melihat sekali lagi bahwa dalam hal Allah menghabiskan mereka menjadi para imam tersebut. Di situ mereka diurapi dengan secara khusus. Bahkan dalam hal mereka dipersembahkan dengan imam. Di situ mereka difasilitasi dengan pakaian yang begitu indah. Kita melihat tentang pakaian imam adalah pakaian yang terpandang. Kita melihat tentang pakaian imam adalah pakaian yang sangat mahal, yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan minyak mereka itu pun dikhususkan oleh Allah. Dan setelah mereka diurapi Allah, mereka dikhususkan dalam masa 7 hari itu. Di dalam masa 7 hari itu haruslah mereka menjadi tahir, haruslah mereka menjadi kudus di hadapan Allah. Dan jangan di hadapan Allah, bahkan di hadapan orang-orang Israel, mereka harus menjadi kudus dan menjadi tahir. Tetapi dalam hal mereka diurapi, dalam hal mereka dikhususkan, kita melihat dalam ayat 1 dan 2 itu. Di situ terjadi kejahatan moral, di situ terjadi tindakan yang tidak etis oleh Nadab dan Abihu. Mereka memakai jabatan mereka sebagai kekuasaan yang paling tertinggi pada masa itu. Mereka serahkan dalam hal kepemimpinan. Nadab dan Abihu menunjukkan sebuah ketidaktaatan pada masa itu, di mana kita melihat di dalam murka Allah ini, kita melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegak teguh, bangsa yang susah diberitahu, bangsa yang mengikuti kemauan mereka sendiri. Di dalam hal itu mereka membangkitkan murka Allah, mereka membangkitkan kegeraman Allah, dan inilah membuat Allah memurkai akan segenap orang Israel. Bahkan mereka semua tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan itu, di mana tanah yang dikhususkan oleh Allah, tanah yang berlimpah. Tetapi para pemimpin-pemimpin, para pembesar-pembesar, tidak ada yang masuk ke dalam tanah itu, yaitu tanah perjanjian itu. Di sini kita melihat dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang kedua berkata demikian, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan, penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi tidak sekali-kali Ia membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliru dan badai dan awan ada di dalam debu kakinya. Di sini sekali lagi bahwa Allah tidak berkompromi dengan dosa. Allah tidak tanggung-tanggung untuk menghukum orang yang bersalah.
bahwa Nabi dan Nabi ini adalah para imam, di mana kita melihat bahwa ayah mereka Harun, bapak mereka Harun adalah orang tertinggi. Kita melihat bahwa pamannya Musa pun orang tertinggi. Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat kedudukan dan jabatannya. Yang Allah lihat ialah ketaatan dan kesungguhan di dalam hal menjalankan hukum dan aturan. Dan ini menjadi tantangan bagi kehidupan orang-orang Kristen pada masa ini, di mana kita melihat bahwa rumah Tuhan dinajiskan. Apa yang disebut sebagai tabernakel itu tidak lagi suci, tidak dapat membedakan antara yang jahat dan yang tidak jahat, tidak dapat membedakan antara yang najis dan tidak najis. Dan hal inilah yang menjadi problematika bagi kehidupan kekristenan kita. Apakah dalam masa pemerintahan orang Israel pada masa itu, di situ kita melihat apakah hal ini masih relevan bagi kehidupan kita di masa sekarang? Saudara-saudara semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa tindakan yang sangat menyakiti hati Tuhan, di mana Nadab dan Abihu melempari Tuhan dengan segala perbuatan mereka, perbuatan jahat mereka. Ini adalah sebuah tindakan yang tidak menghormati akan kekudusan Allah, di mana mereka tidak hidup kudus, mereka tidak hidup suci, dan mereka tidak hidup berbeda di kalangan orang Israel. Mereka yang dikenalkan menjadi teladan, menjadi contoh, tetapi mereka lah yang menyalahgunakan kekuasaan itu. Dan saudara-saudara semua datang pada ibadah KKR malam hari ini. Dan ibadah malam ini bukan berbicara sekali lagi tentang perjumpaan kita, tetapi berbicara tentang teokrasi Allah, di mana Allah menjadi kebenaran tertinggi, di mana Allah menjadi otoritas tertinggi. Ini buat para pemerintah, ini buat para pemimpin, ini buat para tokoh-tokoh masyarakat di dalam hal menjalankan tanggung jawab, di dalam hal kita menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi. Banyak terjadi ketidaktaatan, di mana yang tadi saya bilang bahwa ada sasaran tersebut, di mana semua para itu mengenai sasaran dan ada juga tidak mengenai sasaran. Ini terjadi kejahatan moral, terjadi penyelewengan, yang di mana para pemimpin sekarang tidak menghormati Allah, di mana hukum dan aturan yang dibuat untuk kepentingan pribadi mereka. Dan hal inilah menjadi masalah terbesar di dalam kehidupan kita bernegara dan berdemokrasi. Ini masalah tersulit yang bukan terjadi pada pemerintahan Nabi Musa, bukan terjadi pada masa para imam dalam kitab Perjanjian Lama, tetapi ini menjadi tantangan terbesar dalam kehidupan kita bernegara. Saudara-saudara, buat para pemerintah, buat para pembesar-pembesar, tidak perlu ada yang merasa tersakiti, tidak perlu ada yang merasa tersinggung. Lebih baik tempat ini kosong daripada kebenaran tidak disampaikan. Kebenaran tetaplah kebenaran. Lebih baik teguran nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Jadi dalam hal kita menjalankan tugas dan tanggung jawab, kita harus menghargai Allah sebagai kebenaran tertinggi. Buat saudara-saudara, buat para masyarakat yang hadir di tempat ini, jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran. Pemerintah, para pembesar-pembesar, tokoh-tokoh agama yang tidak taat harus dilawan. Kemungkaran, kezaliman harus dihadapi. Jika kita membiarkan kemungkaran ini berkeliaran, pasti akan sangat rusak. Hal ini tidak ada toleransi dalam hal kita, dalam hal kehidupan kita bernegara. Dan ini terkhususnya buat para pemimpin-pemimpin, yaitu saya dan saudara-saudara semua, buat para pendeta-pendeta dan para hamba Tuhan. Janganlah kita malu karena kekuasaan. Kekuasaan itu seperti anggur yang baru. Sebagian besar di antara kita minum sampai mabuk, sampai bahkan hati dan mata kita menjadi buta. Jabatan dan kekuasaan kita ini di hadapan Tuhan sangatlah tidak berbeda. Kita hanyalah ulat, hanyalah cacing, hanyalah kemana apa yang pantas untuk kita sombongkan di hadapan Tuhan. Tetapi dalam hal ini kita melihat di dalam peristiwa ini
Jabatan sekarang membuat semua orang menjadi lupa diri. Mereka menganggap diri mereka paling hebat. Mereka menganggap diri mereka paling benar dan paling bisa. Akibat dari kesombongan kita melihat, akibat dari ketidakpengetahuan kita jatuh, kita berdosa kepada Allah. Di mana Allah yang menjadi kebenaran tertinggi, di mana Allah yang menjadi otoritas tertinggi, Allah yang harus dihormati dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, semua akan pulang ke tempatnya masing-masing. Saudara telah mendapatkan akan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan ini, di mana firman Tuhan ini bukan sekedar hanya datang untuk dilihat, tetapi firman Tuhan ini harus menjadi tentangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, akibat dari kita mencuri kemuliaan Tuhan, akibat dari kita tidak menghormati kekudusan Tuhan, kita lihat secara nyata bahwa adanya murka Allah, dan akibat dari murka Allah adanya kebinasaan. Akibat dari murka Allah adanya kebinasaan, dan akibat dari kebinasaan kita akan kehilangan kemuliaan Allah. Segala hal yang menjadi milik pusaka kita diambil, bahkan tidak ditinggalkan satu dalam diri kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba telah jauh berbicara sejauh mana apa yang Tuhan berikan. Berkatilah mereka yang datang belum dan mendengar di tempat ini. Biarlah Engkau sebagai kebenaran tertinggi, sebagai otoritas tertinggi, yang memberkati mereka mulai dari hari ini, sekarang dan sampai selama-lamanya.